diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa seringkali saya bilang seperti ini. Ketika kita masih ada di muka bumi ini, maka pergumulan itu terus mengikuti hidup kita. Kecuali kotong sesone ada lagi di dunia ini. Tetapi selagi kita masih ada, selagi mata kita masih bisa lihat, selagi kaki kita masih berpijak, selagi tangan kita masih gapai, pergumulan tetap ada pada hidup kita. Tetapi ingat, pergumulan, hari-hari hidup yang kita lalui, kalau kita datang kepada Yesus, maka semua pergumulan yang berat sekalipun akan diringankan oleh Allah. Seperti yang dialami oleh Bapak selama 2 tahun. Sebagai manusia itu pergumulan berat. Pergumulan untuk sakit, pergumulan untuk anak kuliah, pergumulan untuk rumah yang baru kena seroja, pergumulan untuk yang ada di Bangbar. Berapa pergumulan? Sekitar 5. Sebagai manusia itu terlalu berat untuk kita hadapi. Mau silih yang mana? Seakan-akan jatuh tangga tertimpa tangga. Masalah satu datang, satu lagi datang. Itu juga yang pernah dialami oleh Ayub. Tuhan menguji Ayub sampai habis-habisan. Anak yang dia kasihi semua hilang. Harta benda yang Tuhan titipkan bagi Ayub juga hilang. Sampai Ayub mengalami yang namanya masalah-masalah yang orang bilang notabene-nya sebagai manusia mungkin dia tidak sanggup untuk hadapi. Penyakit borok yang membuat dia bertahun-tahun dia mengalami itu. Tetapi Ayub bertahan. Ayub bukan bertahan itu dia tidak berdoa, dia terus berdoa. Tetapi Tuhan proses Ayub sampai lihat kemurnian hati. Ingat, ketika kita diproses itu seperti emas. Dibakar di titi, dibakar di titi, dibakar titi, sampai timbullah emas. Atau seperti parang dan pisau. Dia bukan langsung jadi tajam, tetapi itu dibakar di titi, sampai jadi tajam. Kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan angkat kita melambung tinggi. Dan kadang-kadang Tuhan juga akan membawa kita kepada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa mampu. Itu melantik kita untuk kita punya iman kuat kesana. Ya, jadi kita harus belajar bahwa sesungguhnya apa yang kita jalani, sesungguhnya sesuatu yang Tuhan buat, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi kita belajar dari seorang sosok yang namanya Ayub. Sampai dia punya istri bilang begini, Ayub kutuk ilmu Allah dan mati sudah. Ayub berbalik dan bilang seperti ini, hai perempuan gila, masakan yang baik kau terima, yang baik kadang-kadang kau sana mau terima. Kadang-kadang kau jadi orang Kristen juga begitu. Yang baik kadang-kadang kau terima, kadang-kadang yang sana baik kau sana mau terima. Seakan-akan kau berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Seakan-akan kau berpikir bahwa Tuhan tidak menolong kita lagi. Tapi ingat Bapak, sama sampaikan, terlalu lama sekalipun ada waktunya Tuhan. Benar demikian ya. Sebagai manusia kita berpikir bahwa nanti beta seperti ini terus menerus. Ada waktunya Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menangis terus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk susah terus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk lemah terus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk kekurangan terus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk sakit terus. Tapi ada waktu semua itu ratap tangis kita, semua air mata kita dirubah menjadi mata air kehidupan. Supaya mata kita memandang sesungguhnya Tuhan itu hidup. Amin. Sebab telinga kita mendengar bahwa Tuhan itu sungguh hidup luar biasa. Yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang tidak bisa dibisarkan, yang tidak mungkin dimungkinkan. Supaya kita percaya bahwa ternyata betul. Dari dulu kini selamanya Tuhan tidak pernah melupakan anak-anak yang berharap kepada-Nya. Kalau Tuhan melupakan Bapak, saya yakin bahwa Bapak mungkin sakit sampai sembuh lagi. Kalau Tuhan membiarkan Bapak, mungkin Bapak tidak akan pulih seperti ini. Tetapi kalau Bapak datang kemudian Bapak bersaksi bahwa sudah mulai kurang dari kemarin sensor kayu sampai dari pagi sampai malam, itu hanya karena perbuatan Allah, bukan karena perbuatan kita. Kalau kita kuat pun hanya karena Tuhan. Kalau kita bisa pun itu hanya karena Tuhan, bukan karena kita. Ada orang yang menganggap bahwa dia hebat, dia kuat, itu keliru. Tetapi sampai hari ini saya juga sebagai hamba Allah, saya punya anak, kami ada. Kemudian kami terus menatang Bapak di dalam doa. Kemudian Bapak sudah dapat proses pemulihan. Ternyata apa? Jalan kehidupan kita Tuhan paling mengerti. Dan kita harus sadar itu.
Sehingga apa? Ketika Ayub melewati semua proses, Ayub pasal 42 ayat yang kelima bilang begini. Dari dulu aku memandang Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku memandang Tuhan karena mataku memandang sendiri. Jadi dulu kita kenal Tuhan karena orang bilang Tuhan itu baik, ya potong ikut. Tapi setelah dia mengalami sendiri bahwa Ayub bilang Tuhan itu baik, dia matanya memandang sendiri bahwa Tuhan itu luar biasa. Sehingga Ayub pasal 42 ayat yang kedua bilang begini. Aku tahu ya Tuhan bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Amin Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kuasa Allah tidak pernah berubah. Tetap menolong kehidupan kita. Karena itu bersama dengan Bapak Tobias yang hadir saat malam hari ini, Tuhan akan pulihkan. Dan ingat, saya mau sampaikan kepada Bapak begini. Tak selamanya Tuhan berjanji langit kita selalu biru, tapi Tuhan selalu berjanji menyertai kita. Tak selamanya Tuhan berjanji jalan kita selalu rata, tapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan bagi kita. Seberat apapun masalah kita alami, sesusah-susah apapun sakit penyakit yang kita alami, ingat, Tuhan menyertai dan selalu memberi kekuatan bagi kita. Tangan Tuhan tetap terulur, mata Tuhan tetap memandang, telinga Tuhan selalu mendengar setiap apa yang kita mintakan di hadapannya. Karena itu 2 tahun Bapak lewati. Ingat, inilah waktunya Tuhan. Inilah saatnya Tuhan. Dulu kita menangis, dulu kita susah, terbeban. Inilah Tuhan mau pulihkan. Supaya apa? Semua mata memandang, semua telinga mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah terlambat, yang tidak pernah berubah, dulu, kini, dan selama-lamanya. Terus berharap kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan pulihkan Bapak pun keadaan bersama dengan semua keluarga. Kesuksesan buat adik yang ada di Kupang, kesuksesan buat Bapak dan anak-anak semua di Rote. Dan satu hal saya pesan, jangan pernah jauh dengan Tuhan, jangan pernah lupa Tuhan, tapi dekatlah diri kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sebagai penolong, andalkan Tuhan sebagai gunung batu. Pasti Dia membela kita dan selalu memberi yang terbaik dan akan memberi jalan keluar bagi setiap orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menolong, memberkati sabdanya. Amin.